Allah. Ya, jadi jamaknya Allahim, Allahim. Nah, jadi kata Allah ini, Allah ini kalau sampai ke lidahnya orang Kristen yang ada di Arab sana, jadi sebelum ada Islam di Arab sudah ada Kristen duluan, Pak. Oh, Ya, iya, iya, iya. sudah ada orang Kristen di sana. Nah, mereka menyebutkan dengan kata Allah, bukan Allah, tapi Allah. Itu hanya berbeda dialek. Sama seperti kata Ahad, kalau orang-orang Kristen di Arab, tetapi orang Yahudi Ibrani mengatakan Echad. Echad itu adalah sama dengan Ahad. Yahid sama dengan Wahid. Itu hanya perbedaan bahasa. Contoh kayak kita sama Malaysia, berbeda lidah doang, Pak. Paham Bapak? Sampai sejauh ini? Nah, jadi kata Allah itu dari kata Eloah, yaitu Elohim jamaknya. Ya, jamak di sini bukan berarti jamak 2, 3, 4, 5, 6, enggak. Jamak di situ adalah satu, tetap esa satu. Tetapi di dalam keesaannya ada firman dan roh yang kekal bersama-sama dengan Bapa. Tahu ya, Allah Tritunggal, Pak ya? Tahu, tahu, Pak, tahu. Makanya disebut oleh Musa adalah dengan kata Elohim. Ya, Elohim. Tidak kata Eloah, Elohim. Nah, jadi Musa juga mengatakan Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai menggunakan kata Echad, bukan Yahid. Ya, Echad dipakai, satu yang jamak. Ya, nah jadi dengan literasi bahasa itu, orang Kristen yang ada di Arab sana menggunakan kata Allah sama aja maknanya dengan kata Elohim, sama aja, maknanya sama, cuman lidah doang yang berbeda. Nah, datanglah begundal-begundal orang-orang Abdul yang tak tahu sejarah, datang begundal-begundal ini, oh ini Allah ini milik orang Islam, Allah ini menurut Islam, Allah ini adalah bahasa Islam. Itu begundal-begundal. Jangankan Allah, bahasa Arab pun bahasa Islam, Pak. Sejak kapan bahasa beragama? Paham, Pak? Jangankan kata Allah, bahasa Arab itu mereka klaim adalah bahasa surga. Surganya orang Islam itu adalah berbahasa Arab. Kan ini kan sesuatu apa ya? Gimana saya katakan ya? Otak sudah nggak ngerti lagi kita. Jadi Bapak jangan mau terpengaruh dengan mereka orang-orang yang tidak berpendidikan untuk hal itu. Mereka ada yang berpendidikan, tetapi ketika berbahasa mengenai agama, mereka otomatis kembali ajaran batu, Pak. Keras otaknya. Paham Bapak Malau Pasa? Oke, siap, Bang. Iya. Bang. Jadi jangankan kata Allah, kata Rasul, kata Alkitab, kata apa, jangankan itu. Semua bahasa Arab yang ada di dunia ini adalah bahasa surga katanya. Kan ini kan suatu penghinaan. Seolah-olah kita tidak pernah belajar. Seolah-olah seluruh buku-buku kita yang kita belajarin saat itu juga ketika dengar narasi orang Islam, oh kenapa oten-oten menggunakan kata Allah, kenapa oten-oten menggunakan kata Rasul, kenapa oten-oten menggunakan kata Nabi, kenapa oten-oten menggunakan kata kitab, kenapa oten-oten menggunakan Allah. Itu orang itu tidak berpendidikan. Maaf, seribu maaf. Jangankan kata-kata yang mereka ucapkan, seluruh bahasa Arab ini bahasa surga katanya. Kan gubrak jadi bah. Adam bahasa Arab, ya kan? Masa Adam berbahasa Arab? Dari mana aku tahu Adam berbahasa Arab? Karena ketika Adam diciptakan, lalu Adam melihat kursinya Allah, menuliskan kata Muhammad berbahasa Arab. Adam coba gini, kan sesuatu stupid ini, Pak, stupid. Nah ini, ya jadi kau usah kaget, Pak. Ya, narasi-narasi orang Islam jangan kaget. Kalau Bapak kaget, aku juga kaget, Pak. Iya. Ya. Jadi mereka itu memang orang-orang yang dididik untuk membodoh-bodohi orang. Mereka dididik untuk hal itu. Kalau mereka jujur, mereka sudah meninggalkan Islam. Kalau mereka jujur. Ya, tetapi bagaimanapun juga kalau mereka masih keras kepalanya, mereka tetap harus Islam. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa ada orang yang mengerti Islam tapi bertahan di Islam? Paham betul tentang Islam, tetapi kenapa bertahan di Islam? Karena ada harta, tahta, dan wanita. Tiga hal inilah yang membuat mereka yang paham tentang Islam bertahan di Islam. Harta, tahta, wanita. Ingat pesan saya.
Tapi yang tidak paham tentang Islam, mereka lah dibikin jadi pion. Mereka dibayar. Hujat agama sana, tenang. Kalau hukum tenang, kamu tidak bakal kena tangkap. Hujat aja, hujat terus. Coba Yahya Waloni berapa bulan di penjara? Coba MKC, Muhammad KC berapa tahun penjara? Paham Pak? Karena mereka semua adalah pion. Karena ada orang berkuasa di belakangnya. Si Juma, pion itu. Nandar, pion itu. Mereka tidak mengerti apa-apa kok. Bahkan saya bukan tidak mau saya berdebat sama orang-orang petinggi-petinggi, bukan berani saya. Tetapi apakah keselamatanku berani dijamin? Kenapa QS Al-Arab 157 tafsir tahlilinya menggunakan kata Alkitab? Ini karena Bapak bertanya. Ya, coba gitu ya, Kemenak. Al-Quran Kemenak. Lakum dinukum waliyadin. Kita lihat di sini Quran Kemenak. Kita hidupnya bertoleransi loh. Aku mencintai orang-orang yang berbeda keyakinan dengan saya, tetapi janganlah dengan kami ini agama kasih lalu kan injak-injak kami. Oh, tak boleh. Katakan benar kalau itu benar. Ya, kita hanya diskusi di sini teman-teman. Ya, ini Quran Kemenak ya, perhatiin ya, Quran Kemenaknya. Kita lihat Al-Arab 157. Semoga ada jawaban untuk hal ini. Kita lihat ya teman-teman, 157. Kita lihat 157. 157. Nah, udah lewat sedikit lagi nih 157. Perhatiin Bapak masih di situ Pak? Halo? Halo? Kitab Taurat, kejadian apa ini? Kejadian XXI. Kelihatan? Kenapa masuk Alkitab kita ke dalam tafsiran mereka? Ini loh, ini kitab kita nih, Kejadian XXI. Ya, Kejadian XXI. Kenapa tidak dibikin Kejadian 21? Kenapa XXI? Aku tidak nggak peduli. Kenapa XXI? Tidak pernah orang Kristen mengatakan Kejadian XXI. Ya, terus dikatakan ulangan XVIII. Apa ini ulangan XVIII ini? Lalu dikatakan sini Yohanes loh, Injil Yohanes XIV. Perhatiin di sini Yohanes XIV. Ya, terus Kejadian XI. Ya, jadi mereka itu mengambil Alkitab kita untuk mendukung Muhammad, mereka adalah Nabi. Lalu dikatakan ulangan II. Setelah ulangan II, Yohanes XIV. Gak tahu apa XIV ini, kode apa ini? Ya. Terus dikatakan di sini lagi mengenai apa lagi ini? Oh sudah ya. Jadi ini masih banyak loh ya. Di ayat lain juga ada itu. Aku hanya ngambil salah satu contoh. Nah, kalaulah lakum dinukum waliyadin, kenapa Alkitab kita menjadi ganjalan Al-Quran mereka? Kedatangan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul penutup disyaratkan di dalam Taurat Kejadian XXI. Ini loh. Sudah, mana Bapak tadi? Bapak tadi sudah turun ya? Oke, udah turun ya. Iya. Jadi teman-teman, lanjut aja Mas. iya, jadi
Kalaulah kita bernegara, ya kita harus menjadi seperti apa kalau begini, mengambil kitab orang. Ini Alkitab kami, bapak-bapak, ibu-ibu. Alkitab orang Kristen jangan diambil menjadi tafsiran untuk Al-Quran. Tidak etis itu. Contoh, ketika ada agama baru muncul, lalu Al-Quran dibikin sebagai penopang tafsirnya. Oh, ribut lah bang. Oh iya, pantas ribut. Demo berjilid-jilid. Demo berjilid-jilid. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kenapa ada ini menjadi kaki loh? Ini kan sebagai pijakan kaki mereka. Jadi Alkitab kita sebagai penyangga. Kitab suci kita loh dibikin menjadi penyangga. Lalu mereka mengatakan lakum dinukum waliyadin. Di mana lakum waliyadin begini? Terus saya harus berdiam saja? Kalau Kristen terus berdiam, oh jangan-jangan mereka akan memberaki kitab kita nanti. Karena hal begini kita diam. Bukankah mereka sudah punya buku tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalin? Kenapa nggak ke situ mereka perginya? Kenapa mereka mengambil kitab kita, mengganjal-ganjal Quran? Ya, paham Bapak Ibu ya? Paham Pak. Mereka yang teriak lakum dinukum waliyadin, tapi kenapa ada beginian? Yohanes XIV. Apa maksudnya ini Yohanes XIV? Ini apa ini? Romawi. Angka Romawi Pak. Iya. Iya kode itu. Ya. Jadi bagi saya pribadi bebas kamu memeluk agama saya, memeluk agama apapun. Tetapi kalau memang teriak lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, ya tentu kita harus fair play dong. Ya. Janganlah kalian injak-injak agama orang, sementara kalian jangankan injak, dicolek dikit dia mau berjilid-jilid. Itu namanya tuyulullah. Nah itu tuyulullah jadinya kan. Suka mencolek tapi nggak mau mencolek. Gimana mau jadi menjadi suatu lakum dinukum? Ya, itu aja ya. Teman-teman ada yang mau naik, coba kita lihat ya. Ada lagi mau naik ini. Kita mengatakan, oh itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan dikatakan wartawan. Kan kurang ajar. Mulut mereka itu kurang ajar. Ya, mereka mengatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah wartawan. Si Juma kan mengatakan itu. Wartawan Matius, wartawan kan kurang ajar. Kita tampol mulutnya mereka. Ya. Mulut mereka itu sama saya itu kayak apa ya, barang rongsokan busuk di depan hak itu, karena mereka nol sama sekali. Kenapa nol? Perhatiin si wartawan Yohanes ya, perkataan tulisan Yohanes mereka ambil. Nah perhatiin, Allah mencomot dari wartawan. Ini adalah mereka katakan wartawan. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali engkau perintah kepadaku sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus juga mengatakan demikian. Ini perkataan Yesus ya, Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Dan aku akan menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, perkataan ini adalah perkataan Isa di Al-Quran. Ternyata ini adalah Allah rampok, Allah rampas, Allah copy paste dari wartawan Yohanes. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau beritakan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, perkataan Yohanes ini di copy paste oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, siapa yang engkau perintah kepadaku, sembahlah Allahku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Ya, dikatakan dalam kitab kita, ya Bapa, kudus peliharalah mereka dalam namamu. Ini yang pertama. Yang kedua, si Allah sweetie, ya, si sweet, ya, Allah sweet berkata,
tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan dan diputuskan perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Nah, si Allah swiwit merampok perkataan wartawan Matius. Ini adalah wartawan Matius dirampok catatan dari wartawan Matius. Karena si Allah ini tukang rampok. Perhatian di sini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan kemuliaannya. Ya, anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan kemuliaannya. Ini sama persis bunyinya dengan ayat ini. Ya, dengan ayat ini. Ya Ibu, Sorry, boleh aku potong dikit? nggak boleh. Oh nggak boleh ya, udah aku tuh. Jangan tunggu. Sebentar Bu, dikit lagi ya. Ini Bang CP ini. Tunggu sedikit ya. Ini loh, ini jangan dulu kemana-mana, ke sini dulu. Oke, silakan Ibu Kawi ya. Biar nggak rancu. Siap. Silakan Bu. Di kata pertama halian suruna, itu kan dia tulis di sini tiada yang mereka nantikan. Ya. Padahal arti sesungguhnya tampak, terlihat, tidak ada. Apakah mereka melihat arti yang sebenarnya sesuai dengan Matius tadi? Coba balik lagi ke Matius tadi. Matius, kemudian ada di Markus, di Daniel juga ada. Iya. Di situ apa? Tampak, Melihat. bukan menanti kan? Iya, melihat. Nah, melihat tuh. Artinya pun diselimuti sama mereka, disembunyikan arti yang sesungguhnya. Iya, diplesetkan artinya. Dipeleskan, betul. Lanjut CP. Iya. Jadi perkataan Allah di sini merampok perkataan dari catatan si wartawan ini. Mereka kan menghina, mengatakan bahwasanya ini adalah catatan. Ya, Matius itu adalah seorang wartawan. Ya, inilah catatan si wartawan. Kasian sekali ya. Si Matius adalah wartawan, mereka hujat ini wartawan, ya bukan rasul. Kita kan mengatakan rasul Matius ya, murid-murid ya. Dan juga di saat itu, pada waktu itu, catatan para rasul ini, mereka katakan wartawan, mereka menghujat, ya kurang ajar. Nah, jadi si wartawan ini, catatannya dibanding sama si Olo. Nah, ya tampol mereka dengan ayat-ayat itu. Itu yang kedua. Berikutnya, lalu si Olo merampok juga perkataan si wartawan. Ya, contohnya nih, ini adalah perkataan si Olo. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, si Olo mengambil perkataan ini dari wartawan Yohanes. Ini dia, si Yohanes, ya Rasul Yohanes ya. Mereka mengatakan bahwasanya memang kurang asem, itu memang harus ditabuk. Sama saya mereka nggak berani ngomong gitu. Sebentar aku buka ayatnya ya. Nah, Wahyu 22, apa dikatakan di sini? Wahyu 22 ayat 13. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, jadi perkataan Tuhan Yesus yang ditulis oleh wartawan Yohanes di kitab Wahyunya dirampok sama si Olo. Ya, apa kata Olo? Yang awal dan yang akhir. Nah, lalu si Olo bingung. Kenapa Olo bingung? Ini kan mereka mengatakan kan perkataan Olo. Kenapa Olo berbicara zohir? Tahu arti zohir, teman-teman? Ibu Umul Koya, Ibu Umul Koya, apa arti zohir? Lahir. Zohir itu terlihat, tampak, Lahir. Lahir. Itu kan sesuatu yang terlihat sebenarnya. Iya, dalam kamus Yamani juga ini Bu. Betul, bisa. Itu artinya Kamus Mahani. Itu ini lahir Bu, kamus Yamani. Betul,
lahir itu yang kelihatan sebenarnya. Kalau di kamus besar bahasa Arab, saya punya kamus besar. Ini Muhammad Najib Zuhur itu Sajjad namanya. sudah ada. Berarti lahir dia kalau sudah ada. Bukan. Gini. Kalau di kamus namanya kamus Al-Inayah Muhammad Najib Sajjad, dikatakan zohir itu tampak kasat mata. Tampak, iya kelihatan gitu ya. Kelihatan kasat mata. Itu kalau menurut kamus Al-Inayah Muhammad Najib Sajjad. Ya. Dan kalau di ya Amani ini kenapa dikatakan lahir? Hah? Ya lahir itu sesuatu yang tampak. Ya. Kalau batin sesuatu yang tidak tampak. Itu loh maksudnya. Iya, aku Makanya- paham Ibu. Aha. Iya. Makanya kalau kita dengar sering kalau Idul Fitri itu kan, kalau orang Melayu selalu bilang mohon maaf zahir dan batin. Jarang. Tidak ada zohir dan batin. Lahir dan batin kalau dibilang zohir dan batin tidak ada. Lahir dan batin. Kalau Melayu zahir dan batin. Kalau Oh, iya? Indonesia lahir, iya. Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Brunei itu zahir dan batin. Ya. Jadi di sini juga kenapa Allah mengatakan kata dia. Jadi ini perkataan ini Allah rampok dari wartawan yang namanya Yohanes. Ya, dalam kitab Wahyunya. Nah, jadi hal-hal demikian kalau mereka mengatakan, "Oh, hotel merampok kitab-kitab Yahudi." Oh, memang kita berasal dari sono. Bahkan para rasul itu dari Yahudi. Itu tidak ada ya alasan mereka untuk menuduh itu. Nah, lalu mereka mengatakan, "Oh, kau percaya kepada wartawan, Matius wartawan, Lukas wartawan." Oh, oke. Coba lihat Allah merampok perkataan wartawan. Jadi mereka sama saya itu nggak ada, nggak berkutik, kuinjak kepalanya. Ya, bagi aku mereka kayak kotoran sampah kok bagi aku. Ya. Nah, jangankan para rasul, dongeng pun mereka rampok. Ini dongeng nih. Yang perhatiin dongeng. Ini dongeng. Ada Islam bisa berdebat sama saya mengatakan yang tidak dongeng. Ya, ini adalah Seven Sleepers. Ya, kisah 7 penidur. Ya. Nah, menceritakan 7 pemuda yang tertidur lelap dalam gua selama 39 tahun. Oke, nah dari mana datang kisah ini? Kisah ini adalah datang dari seorang uskup. Dongengnya uskup, ya, uskup Suriah yang bernama Yakub dari Saruk. Kisah ini juga ditulis dalam karya uskup Gregorius dari Tours dan dalam buku sejarah orang Lombard karya Paulus Diakonus. Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, kisah ini diwahyukan salah. Diwahyukan apa bacanya ini teman-teman? Apa bacanya? Tiba-tiba Allah merabunkan mataku. Kalau baca-baca begini aku kayak rabun mataku. Apa bacaan ini? Ada yang bisa baca? Diwahyukan nggak ini? Apa Pak Dangkubo? Bacanya ini apa? Rabun juga Pak. Ah, rabun ya? Ah, iya. Apa ini? Dimasukkan. Oh, bukan diwahyukan ya? Dimasukkan. Oh, dimasukkan. Kira diwahyukan toyo. Ternyata, oh dimasukkan. Ya. Jadi sebuah karya karya uskup nih, Patin. Karya uskup. Berarti karya imajinasi manusia, benar? Benar. Nah, jadi karya uskup ini diwahyukan. Ini direvisi, harusnya diwahyukan. Ya, kenapa dimasukkan ya? Nah, dimasukkan dalam surah Al-Kahf. Nah, kenapa mereka itu suka banget mengambil copy paste, bahkan dongeng pun diambil. Ini terjadi di abad keempat, 5 dan 6. Ya, nah jadi jangankan Alkitab, dongeng pun mereka rampok. Mereka yang perampok sebenarnya. Mereka hanya lempar batu sembunyi tangan. Betul. Gitu loh. Ya, bagi saya mereka itu kotoran sampah kok bagi saya itu. Kalau mau dialog sama saya secara intelek, ayo kita by data. Ya, aku tidak pernah menghujat, menghina, tidak ada. Aku kadang bingung ketika aku baca kitab mereka mengatakan aku penghujat.
kok bisa menghujat aku hanya membaca kok. Ya kan? Nah, inilah Al-Quran itu yang mereka mengatakan kisah itu pernah ada. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan mempunyai rakim itu adalah anjing ya? Ini tuh anjing ya, rakim itu. Benar ibu kau ya? Rasulullah, umat Rasul, umu. Apa? Rakim ini siapa? Apa Rakim? Rakim apa Rakim? Ini tuh nama tempat sebenarnya. Oh, bukan nama anjing. Ada tafsiran yang mengatakan, tapi setauku nggak ada tafsir yang mengatakan nama anjing, itu nama nama tempat kayaknya. Setauku Oke. ya. Coba buka tafsiran. Bukan nama anjing. Oh, Rakim ini bukan anjing ya? Bukan nama anjing. Dan Yakin? itu bukan artinya anjing. Anjing itu kan kalbun, kaleb. Kita lihat ya. Kalau di tafsiran itu bukan nama anjing, setauku nama tempat. Coba Ibnu Katsir kayaknya tempat dia bilang. Ibu Umul boleh tahu nggak ini beneran Muslim ya atau Oh, saya Kristen, jangan bilang salam. Bapak Dong Kubo, Muslim. Aduh, jangan bilang benaran dong. di dalam darah dan dagingnya mengalir. Aku keluar aku dibilang Islam, aku keluar. Aku CP. Aku CP. Bu Umul, tanya tuh sama si Dongku, Bu. Sherlock, biar gue samperin, dia bilang, Bu. Saya ikut nemenin samperin, Bu. Aku keluar CP, aku nggak mau CP, aku dibilang Islam CP. dipanggil CP. umat Rasulullah jadi respon, jadi saya pikir saya baru masuk nih Bu, baru hari ini. CP ini Umat Rasulullah. diamkan kau CP. Aku Ya. merajuk Aku tidak diam. Makanya Iya. aku luruskan, Bu, bukan umat tapi cucu Rasul. Wih. Iya. Pak Dong Kubo. Iya, Iya. iya. Di dalam darah dan dagingnya tersimpan DNA penipuan dan pendustaan, Pak. Iya. aja CP. Pas kau ketawa ke CP ya. Bukan. Ibu. Ya. Aku tanya, nenek moyangmu pendusta kan? Jangan gitu. Iya. Itulah CP. Iya. Tapi kan aku sudah menyerahkan tampuk kau menjadi Kristen Ba'alawi. Oh iya. Sekarang CP Kau sudah tidak Balawi. kena, CP. Apa ini kalian berdua sama-sama murtadin kalian? Tularkan DNA itu padamu, CP. CP sekarang Kristennya Balawi ya teman-temannya. Kristen Balawi. Iya. Ludahnya sudah menjadi ludah Habib sampai ludahnya. Ayo. Iya, ya. Ada Kristen pernah datang kepada saya, Bang CP, kamu Kristen apa? Udahlah Kristen Balawi lah, ya. Daripada saya dibilang Katolik, daripada saya bilang ke Protestan, daripada saya bilang Ortodok, mendingan saya Kristen Balawi. Karena saya tidak mau dibilang, kau konten apa? Kamu Kristen apa? Kau jangan tanya sama CP, Tritunggal saya selesai, ya. Jadi kalau dipaksa-paksa mau Kristen apa, langsung saya jawab Kristen Balawi saya. Kristen Balawi saya, ya, langsung umat Rasulullah saya, umat Rasul. Tahu aku tularkan makanya. Kau sudah dua kali kan ketemu aku, CP. Dua kali kan. Kau 2 kali sudah kutularkan darah-darah itu. Yang kuwanti-wanti adalah jangan sampai kameranya menyorot sama saya. Handphonenya kemana? Jangan sampai handphonenya menyepret saya. Mana handphonenya? Aku harus hati-hati saya. Aku pun juga hati-hati. Mana HP-nya CP? Oh, dimainkan anaknya, dipegang sama anaknya. Oke, siap. Oh, sama semuanya. Oke, siap. Kalau sudah mulai di tanganmu, aku langsung pakai masker. Iya. Aduh, aku takut aku. Aku dibilang bufat Islam. Kau ini Arthur. Iya. Marah nanti kakekmu, Bu Fatila. Gitu Bapak Ungkobo ya. Jadi Ibu Ummul ini adalah seorang itulah yang dulu yang saya sebutkan ya.
Oh iya iya. Iya, Bu. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. 16, 17, 18, 19, 20. Sudah habis. Apa? Sudah habis? Celakalah kamu yang kaya, sebab kamu telah menikmatinya. Ia tidak ingin kaya, pasti ia orang gila. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah jika semua orang memuji kamu, seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah orang yang meminta padamu. Jangan minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Wahyu 22 ayat 12. Perhatikanlah ini, kata Yesus. Tidak lama lagi aku akan datang dengan membawa upah untuk membalas setiap orang menurut apa yang telah dilakukannya.